Setelah 20 tahun bersama, hubungan PDIP dan Jokowi resmi berakhir. Pada 16 Desember 2024, PDIP resmi memecat mantan Presiden RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Pemecatan Jokowi dari PDIP sebenarnya sudah disampaikan oleh partai secara terang-terangan pada 4 Desember 2024 lalu dalam sebuah konferensi pers di sekolah partai PDIP. Saat itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa Jokowi, Gibran, dan Bobi tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Namun, SK pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi baru diumumkan ke publik pada tanggal 16 Desember 2024. Sejumlah elit PDIP menyampaikan isi SK pemecatan tersebut. DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Dalam SK itu, disebutkan bahwa PDIP memberi sanksi pemecatan kepada Jokowi dari keanggotaan PDIP karena telah melanggar AD atau ART dan kode etik partai. Jokowi dengan terang-terangan melawan keputusan PDIP untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024 dan malah mendukung paslon yang diusung Kim Plus. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan dengan demikian PDIP tak memiliki hubungan apapun dengan Jokowi, Gibran, dan Bobi. Tak hanya itu, PDIP juga menyebut Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. PDIP menganggap tindakan Jokowi itu sebagai pelanggaran berat. Sementara Gibran dipecat karena maju sebagai capres Prabowo yang diusung Kim Plus, dan Bobi juga maju sebagai gubernur Sumut di Pilkada 2024 dengan dukungan Kim Plus. Tak hanya itu, Bobi juga sudah bergabung ke Gerindra sejak bulan Mei 2024. Isu kerenggangan antara PDIP dan Jokowi pun sudah berhembus sejak tahun 2023. Saat itu Ketum Megawati dianggap merendahkan Jokowi di depan Jokowi dan ribuan kader PDIP yang hadir di HUT PDIP ke-50. Isu kerenggangan semakin menguat pasca Gibran dicalonkan menjadi Wakil Presiden Prabowo Subianto. Dan sejak saat itu, Jokowi tak pernah lagi menghadiri acara PDIP. Kemesraan Jokowi dan PDIP tak pernah terlihat lagi hingga kini PDIP resmi memecat Jokowi. Jokowi buka suara pasca pemecatan dirinya. Dia pun menghormati keputusan PDIP. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah Jokowi akan tetap eksis meski sudah dipecat PDIP dan kemana Jokowi akan berlabuh usai dipecat PDIP. Sejauh ini sudah banyak partai yang siap menampung Jokowi dan Gibran. Misalnya Partai Golkar, Gerindra, PSI, PAN, dan Nasdem. Saat diwawancarai oleh Voy.id, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan siap menerima Jokowi jika Jokowi ingin bergabung dengan Golkar. Pertanyaannya, jika melihat alasan PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi, mengapa baru sekarang? Nah, jadi popularitasnya yang mencapai 80%, tingkat kesenangan, kesukaan, kepuasan masyarakat pada Pak Jokowi, ya seiring waktu dia akan berkurang. Maka kalau dikalkulasi misalnya 4 tahun ke depan, ya belum, ya setengah dari tingkat kepuasan yang ada juga mungkin sudah nggak tercapai lagi oleh Pak Jokowi gitu. Nah, disitulah partai-partai juga berhitung. Kalau sekarang sih ya masih bagus, tapi bagaimana nanti 4 tahun ke depan? Apa masih seperti sekarang ini dan sebagainya gitu. Nah, dalam rangka itulah partai juga berhitung kalau nanti tiba-tiba dikasih jabatan strategis kepada Pak Jokowi sementara tingkat ya kesukaan publik juga berkurang, gitu kan artinya seperti sia-sia juga gitu. Pada saat yang bersamaan mereka udah mengubah banyak ketentuan di dalam AD/ART kan, karena biasanya dalam kerangka yang kayak begitu itu ya mau tidak mau AD/ART-nya harus diubah kan. Kan biasanya AD/ART itu misalnya calon ketua umum itu baru bisa didorong misalnya gitu ya kalau sudah merupakan anggota dengan masa waktu sekian gitu. Nah,
apakah partai mau mengubah ADART-nya untuk memuluskan jalan bagi Pak Jokowi gitu. Kalau itu mereka lakukan, ya itu artinya kan mereka merusak sendiri mekanisme rekrutmen istilahnya itu ya, kepengurusan di dalam internal partai. Ya apa ada partai yang mau berkorban sedemikian besar demi menampung Pak Jokowi masuk ke dalam partai. Nah yang paling mungkin tersedia itu ya PSI, ya Pak Jokowi mungkin akan jadi keluarga besar PSI ya. Itu yang mungkin tersedia kalau Pak Jokowi masuk langsung jadi ketua umum, mungkin ada di partai PSI yang begitu gitu loh. Nah, tapi di partai-partai yang lain akan sangat kesulitan gitu. Dan ya itu tadi, karena pamor Pak Jokowi ya dengan sendirinya berkurang. PDI juga kan mengapa baru sekarang ya memberi surat pemunduran pemecatan itu ya karena salah satu faktor pertimbangannya ya pamor Pak Jokowi yang berkurang itu, yang turun. Nah saya kira hasil pilkada kemarin itu makin memberi kekuatan ya kepada PDI Perjuangan untuk mengeluarkan surat pemberhentian ini gitu. Kenapa kan? Kalau kita lihat hasil pilkada itu kan sebenarnya menggambarkan konsolidasi PDI dan mulai melemahnya pengaruh Pak Jokowi itu. Di Jakarta dan Jawa Tengah, meskipun Lutfi menang ya di Jawa Tengah itu, tapi kan kenaikannya dari Pilpres itu cuma 2%. Artinya daya sedot Pak Jokowi sudah mulai berkurang juga di Jawa Tengah. Ya, karena kenaikannya cuma sekitar 2% itu. Sementara Andika ya kenaikannya sampai 4%. Padahal baru diperkenalkan. Andika juga baru menjadi anggota PDI Perjuangan gitu. Nah, artinya apa? Artinya orang-orang lama PDI yang dulu mencoblos Prabowo Gibran sekarang beralih lagi ke PDI Perjuangan sekarang ini gitu. Datang lagi gitu. Terkonsolidasi lagi. Nah, melihat itulah kemudian menurut dugaan saya ya PDI berani mengeluarkan surat pemecatan Pak Jokowi itu gitu. Nah, sebetulnya yang bagi saya sih yang menyedihkan itu adalah Pak Jokowi. Kenapa gitu? Karena beliau akan dikenang sebagai mantan presiden yang dipecat oleh partai politik gitu loh. Kan nggak enak didengarnya gitu loh. Siapa itu Pak Jokowi? Pak Jokowi adalah mantan presiden RI yang ke-7 yang pernah dipecat oleh partainya sendiri gitu. Jadi dengarnya itu nggak enak. Lalu kan orang bertanya, dipecat karena apa? Karena kalau kata dipecat itu kan konotasinya kan selalu buruk ya kan gitu ya, negatif lah. Pasti akan ada pertanyaan, memang dipecat karena apa? Karena ia sendiri melawan partainya. Kenapa ia melawan partainya? Karena ia lebih mengutamakan keluarganya. Itu kan ceritanya jadi nggak enak itu loh. Itu makanya dulu kita ingatkan kepada Pak Jokowi, lebih baik mundur aja. Tentu kami akan memberikan penghormatan ke Pak Jokowi dengan semestinya kalau Pak Jokowi bergabung ke Partai Golkar. Bagaimanapun Pak Jokowi adalah tokoh bangsa kita. Dengan dipecatnya Jokowi sebagai kader PDIP, pertanyaannya, akankah PDIP bakal lebih cemerlang tanpa Jokowi? Atau malah Jokowi yang bakal meredup tanpa PDIP? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.